Ada yang menarik di situ ya, saudara ya. Itu artinya memang dunia ini diatur oleh satu dimensi kosmis. Jadi benda-benda langit yang sedang bergerak, dan waktu ini, waktu yang ada sekarang ini itu relatif terhubung dengan pergerakannya. Nah, saudara ingat nggak pada saat sangkakala keempat ya, sepertiga matahari ya, sepertiga bulan ya, ditimpa oleh murka Allah. Dan juga saudara ingat di materai ke-6 ya, matahari menjadi gelap dan bulan menjadi merah ya. Jadi semesta atau benda-benda ciptaan itu yang disebut di 2 Petrus 3, pada saat hari Tuhan maka langit dan unsur-unsurnya hancur ya secara dahsyat. Jadi pada saat hari Tuhan, jadi ini belum apa-apa gitu ceritanya nih ya, gerhana. Terus tadi Pak Daniel udah kasih kata-kata ya, kata-kata seperti ini nih, seperti apa, seorang ahli nujum ya. Kayaknya ada sesuatu nih, kayaknya gitu kan. Ya pasti ada sesuatu. Tetapi kalau buat kita nih ya, yang kepada kita kebenaran itu disingkapkan, kita tahu bahwa pada hari Tuhan, bahkan pada saat waktu kesudahan, itu jauh lebih dahsyat. Ya, 2 Petrus 3 kalau saudara mau tidur dan kemudian masih ada waktu, baca saja 2 Petrus 3 itu. Hari Tuhan, ya, bumi akan hancur dan semua unsur yang ada di dalamnya itu akan hancur. Dikatakan hancur secara dahsyat gitu. Dan ada yang menarik di situ. Katakan begini, kalau segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang menarik adalah, itu adalah kata-kata yang punya arti bahwa kamu tetap hidup. Kamu tetap hidup. Karena dia katakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, jadi syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan bahwa saya dan saudara tetap hidup. Ya, jadi sekalipun satu hari nanti, ya saudara, waktu kosmis ini berhenti karena benda langit harus tunduk pada penciptanya. Tetapi saudara dan saya melintas masuk ke dalam waktu kekekalan. How great thou art, gitu ya. Betapa agungnya itu, saudara, ya. Betapa mulianya itu, ya, keadaan itu. Kita sebagai orang-orang yang mengerti dan memahami kebenaran, harus hidup oleh kebenaran. Hanya itu caranya. Supaya saya dan saya itu, saudara, dapat menanggung beban-beban, gitu, saudara. Supaya saya dan saya itu, saudara itu, ya, dapat melihatnya dari cara Tuhan melihatnya, yaitu segala sesuatu ini menjadi enak dan ringan. Nah, ya. Dan enak dan ringan itu, saudara, ya, itu dimaksudkan dalam tatanan bahwa engkau dan saya ada di dalam atmosfer kerajaan. Ya. Jadi enak dan ringan, Pak, nggak enak, nggak ringan. Ukurannya apa? Nah, saudara, ya, jadi ukurannya adalah, artinya kita adalah ada di dalam atmosfer suasana kerajaan Allah.
Dan kerajaan itu bicara mengenai apa, saudara? Saudara dan saya hidup dalam kemerdekaan karena kebenaran itu. Karena saudara dan saya hidup dalam kemerdekaan, lepas dari belenggu filsafat, semua intimidasi, tipu daya, dan kemewahan untuk dinikmati di dunia ini, saudara ya, maka saudara dan saya dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita. Itu, saudara, ya. Jadi ketika kita mengerti kebenaran ini, saudara ya, maka kita hidup oleh kebenaran itu, dan hidupnya haruslah seperti yang Yesus katakan. Kalau engkau belajar Yesus berkata bahwa belajarlah daripadaku, ya, karena aku ini lemah hati dan lemah lembut, ya. Karena apa, saudara? Karena setiap pedoman, setiap jalan yang kutunjukkan kepadamu, ya, setiap arah, itulah kuk yang kupasang padamu, itu pasti enak dan ringan. Pasti enak dan ringan. Dan pengertiannya maksudnya adalah bahwa di dalam kerajaannya. Dan kerajaan itu bicara mengenai apa, saudara? Ya, kerajaan itu pasti bicara mengenai saudara dan saya telah dilepaskan dari belenggu. Ya, engkau dan saya selalu setiap hari harus mendasari pikiran, pemahaman, dan apa, saudara ya, dan kegerakanmu bahwa engkau sudah dilepaskan dari belenggu. Engkau lah orang-orang yang telah ditebus, telah dibeli dan lunas dibayar. Sehingga apa, saudara? Sehingga engkau dan saya itu adalah orang yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu itu yang saya sampaikan barusan, itulah hampir-hampir, saudara ya, tidak cukup untuk saudara dan saya bertahan sampai akhir. Ya, dan Yesus tahu itu, ya. Sebelum Dia tinggalkan dunia ini, Dia katakan, ya, jangan khawatir, ya. Jangan gelisah hatimu. Aku tidak akan tinggalkan engkau yatim piatu. Akan ada, ya, yang keluar dari Allah itu yang akan menuntun engkau, menyertai engkau, menghibur engkau, bahkan menjamin engkau. Ya, menjamin engkau. Untuk dapat apa? Untuk sampai pada garis akhir. Ini refleksi, saudaranya, Paulus ungkapkan di dalam Filipi pasal 3, kan? Ya. Di dalam Filipi pasal 3, ya. Dia menyadari, ya, setelah dia ketemu dengan Kristus, ya, yang dia aniaya itu, dia ketemu dengan Kristus, dia mengalami perjumpaan. Dan ketika dia mengalami perjumpaan itu, sungguh-sungguh dia bisa melihat bahwa hidupnya bukan Saulus lagi, tapi sekarang hidupnya adalah Paulus. Dia katakan di Filipi 1 ayat 21 bahwa hidup yang kuhidupi ini adalah Kristus, ya. Mati adalah keuntungan, ya. Kristus, ya. Dan Kristus itu adalah hidup, ya. Dia katakan mati adalah keuntungan dan hidup itu adalah untuk Kristus. Jadi kalau aku harus hidup di dalam tubuh ini, dia bilang in flesh, di dalam daging ini, maka bagiku hidup adalah menghasilkan buah. Dan buah yang dia maksud itu apa, saudara? Bukan, dia bilang, bukan seolah-olah aku sudah sempurna. Bukan seolah-olah aku sudah meraihnya. Ya, tetapi apa katanya? Tetapi aku mengejarnya. Ya, kalau aku dapat menangkapnya, ya. Kalau aku dapat menangkap. Dan dia bilang bukan juga, ya, berarti bahwa aku sudah menangkapnya, ya. Tetapi ini yang kulakukan, dia katakan. Apa yang dia lakukan, saudara? Aku melupakan apa yang ada di belakangku, ya, dan berlari-lari, katanya. Ini berlari.
ya, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari kepada panggilan surgawi. Panggilan surgawi, saudara, ini menjadi frasa yang sangat heboh, dahsyat, dan luar biasa yang akan mewarnai kehidupan perjalanan saya dan saudara sebagai anak Allah. Ini bukan panggilan menjadi orang percaya, saudara. Ini panggilan surgawi. Kalau kita lihat ya, beberapa hari ini dan mungkin hari ini ada orang yang mudik, ya, pulang kampung, ya, back to hometown, gitu ya, ya. Saudara dan saya juga harus mengerti bahwa panggilan surgawi itu bicara mengenai pulang kampung, ya, back to our father house, pulang ke rumah kita yang sesungguhnya, ya, pulang ke rumah Bapa. Ya, saudara, yakin dan yakinlah, ya, percaya dan percayalah, ya, saudara, ya, bahwa saudara akan semakin haus dan lapar, saudara akan semakin bergairah, saudara akan dikatakan hendaklah rohmu menyala-nyala, gitu ya, saudara akan terus melayani Tuhan, saudara akan, ya tadi Bu Esther nyanyi itu, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Saudara akan melihat jiwa-jiwa yang lain, orang-orang yang di luar kehidupan saya dan saudara, hanya ketika saudara memahami panggilan surgawi, ya, kita akan pulang ke rumah Bapa, ya, kita akan pulang ke rumah kita yang sesungguhnya, ya. Ibrani 13 ayat 4. Amin. Ya, Ibrani 13:14 katakan, di sini kita tidak punya tempat tinggal. Kita sedang mencari satu kota. Panggilan surgawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara harus memiliki pemahaman, ya. Karena bagaimanapun, ya saudara, ya, bagaimanapun fantasi mengenai tujuan kita, kemana kita harus pulang, itu memberikan kontribusi, ya. Paling tidak memberikan gairah, ya. Roh saudara akan menyala-nyala bahwa, ya, aku akan pulang, ya. Sampai saudara itu menarik juga, ya. Saudara pulang dan saudara akan berbicara kepada Sang Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, ya. Saudara akan berkata, ya, inilah yang kau titipkan kepadaku, ya. Aku telah menyelesaikan, ya. Aku telah sampai di garis akhir. Aku telah sepenanggungan dengan engkau. Wah, saudara, ya, apa berita terbaik yang saudara ingin bawa pulang ke rumahmu yang sesungguhnya, ke rumah Bapa? What is the apa istilahnya, saudara, ya? Setiap orang sudah menyelesaikan tugasku. Iya, ya, ya kan? Apa yang benar-benar saudara rindu-rindukan untuk kemudian saudara simpan-simpan untuk kalau saya sampai dan ketemu dengan Sang Raja, saya ingin berkata dan menyampaikan kata-kata ini. Saudara simpan, saudara tulis, dan tulisan itu bukan lip service atau di mulut saja, tapi sungguh-sungguh itu adalah itu yang siang dan malam yang saudara terus kerjakan dalam hidup ini, ya. Sebuah lagu berkata, saudara, dalam berat kutapaki jalan terjal itu. Perjalanan sebagai anak Allah, saudara, seperti menapaki jalan terjal yang berat. Dikatakan bermandikan peluh pedih dan air mata, ya. Wow, di dalam perjalanan atau petualangan perjalanan seperti itu, kita kadang, saudara, ya, kemudian harus melambungkan angan kita, ya, ke tujuan kemana kita mau pergi, saya. Perjalanannya berat. Saudara perlu yang namanya kebenaran yang membawa kita
memiliki gairah. Nah, hari Selasa kemarin saya sudah jelaskan sebagian ya mengenai kemana kita akan pulang ya, ke rumah Bapa ya, ke tempat kediamannya Bapa ya, ke rumah Bapa, ke tempat kediamannya Bapa. Tempat kediamannya Bapa itu di sanalah Bapa bertahta, dan dia bertahta di atas tahtanya, tahta Allah. Amin ya saudara ya. Nah, saya flashback sedikit mengenai itu saudara ya. Tapi sebelumnya saya sekali lagi ya ingin membawa kita terhisap di dalam satu the spiritual movement, yaitu kegerakan ya roh, bahwa kita hidup ini saudara, kita hidup bukan oleh dunia ini saudara, bukan disuplai dari dunia ini. Kita ini hidup ini saudara, kita itu tidak kita tidak ada di dalam satu orientasi yang berakhir di apapun yang ada, yang mungkin yang paling mungkin dunia ini sediakan. Tidak sama sekali. Kita tidak terorientasi hidup gerakannya, gairahnya oleh apapun yang paling mungkin, yang paling indah atau yang paling fantastis yang dunia ini siapkan, yang bisa sediakan saudara. Ya, mungkin saudara pernah punya obsesi misalnya keliling 7 negara gitu ya, keliling 7 benua misalnya begitu ya, mengunjungi kota-kota the best cities in the world gitu ya. Saudara, kita tidak dilabuhkan akhir dari perjalanan kita itu di sana. Ini penting sekali kita sama-sama selalu apa istilahnya ya saudara, mengkalibrasi batiniah kita. Bahwa di sini kita tidak punya tempat tinggal, kita sedang mencari satu kota. Ibrani 13 ayat 14. Abraham yang disebut bapa orang percaya, dia dibenarkan karena apa saudara? Karena dia menaruh seluruh pengharapannya ke satu kota, dia katakan, ya, yaitu tanah air surgawi, Bukit Sion, ya, kota Allah. So kita harus sungguh-sungguh juga nih saudara ya, mempersenjatai ya jiwa kita dengan begitu. Kalau tidak nih saudara ya, kalau tidak, saudara akan berpikir seperti seseorang yang dicatat di dalam Injil Lukas ya, yang mengatakan aku akan menimbun saudara ya, menimbun harta di dalam lumbungku, dan kemudian aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu, dia katakan ada padamu ya, banyak harta ya, sekarang nikmatilah ya. Tetapi secara antitesis saudara ya, secara terbalik yang terjadi adalah Tuhan berkata, hai engkau orang yang apa katanya, bodoh ya, bagaimana kalau malam hari ini juga jiwamu itu ya diambil daripadamu. Buat kita nih saudara ya, jangan sampai melabuhkan ya arah ya gairah kita kepada apapun yang sedapat-dapatnya dunia itu sediakan. Ya, sedapat-dapatnya dunia itu ya janjikan. Tapi bagi saya dan saudara, janji itu sudah harus jelas ya. Fantasi angan-angan kita itu selalu harus dibawa ya, terorientasi kepada satu tempat ya, yaitu ke rumah Bapa ya. Rumah yang membawa kita ke dalam satu kebahagiaan ya, ketenangan sampai selama-lamanya. Di sanalah Allah berdiam. Tempat kediamanku katanya di dalam Yehezkiel ya. Di sanalah Allah bertahta. Ya, itulah pusatnya surga. Ya, Yahweh Elohim ya. Elohim yang namanya Yahweh ya. Tuhan itu namanya ada ya, yaitu Allah ya, yaitu Yahweh
Elohim, saudara ya. Nah, Selasa kemarin kita sudah membahas ini, saudara ya, bersama-sama ya, bahwa Allah bertahta di atas tahtanya, ya, dan tahtanya itu pusat surga. Allah berdiam di atas tahtanya, dan tahtanya itu adalah pusatnya surga. Dia memerintah, mengendalikan seluruh semesta sebenarnya ya, saudara ya, seluruh semesta ya, dari tahtanya itu ya. Nah, sedikit kita ingin belajar, saudara ya, apa yang firman Tuhan katakan di dalam Wahyu, di dalam Yehezkel, di dalam Yesaya, di dalam Yeremia mengenai tahtanya Allah ini, saudara ya. Saya akan bawa saudara tidak banyak malam hari ini ya ke melihat apa yang Rasul Yohanes ya dapat penglihatan ya. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ketiga ya, Rasul Yohanes menuliskan, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan satu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Kalau kita lihat di sini ada batu yaspis, ada permata yaspis, ada sardis, ada zamrud gitu ya. Nah, saudara, Yohanes melukiskan satu kemuliaan, ya, keindahan penampakan Allah dan tahtanya itu dengan 3 batu permata ini, ya, yaspis, sardis, dan zamrud, ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, ya, keindahan ini sampai dilukiskan dengan sesuatu yang luar biasa, ya. Dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayan dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Artinya ini Allah Bapa nih, saudara. Ya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Setiap ayat firman Tuhan, saudara, yang ditutup dengan amin, ya, itu mempertegas, gitu ya, bahwa ini penting sekali, gitu ya, ini penting sekali. Dan ya, kalau kita lihat di sini, ya, ini bicara mengenai Allah Bapa yang ada di atas tahtanya, ya. Dalam Wahyu 21 ayat 11 dikatakan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Di sekitar tahta itu dikatakan, saudara, ada pelangi, ya, bagaikan zamrud. Saudara ingat pelangi? Hubungannya dengan Allah yang Maha Kuasa. Pelangi perjanjian Allah dengan Nuh, Pak. Terima kasih Bu Nur. Dia janji kepada Nuh, ya, kepada Nuh, ya, bahwa dia tidak akan menghukum bumi ini lagi dengan cara yang sama, ya. Oke. Jadi ada kesaksian akan janji, gitu, ya. Pelangi menjadi lambang kesetiaannya Allah akan janjinya. Dia akan pegang janjinya, dia akan menggenapi janjinya. Jadi pelangi secara umum di sini, jadi kita bisa ingat, oh, kepada Nuh dia pernah punya momentum seperti itu. Dan di tahta itu dikatakan suatu pelangi melingkungi tahta, saudara. Ya, nah, sedikit saja ada latar belakang. Zamrud itu warna hijau, salah satu warna dari spektrum pelangi, kan, Magicum hibinium, ya. Zamrud menjadi dasar, dan zamrud menjadi salah satu dasar dari keempat dinding Yerusalem baru, ya, di Wahyu 21. Itu kan ada 12 batu permata, ya. Salah satunya zamrud, ya. Nah, saudara, dikatakan, ya, di ayat ke-5 sampai ke-6a dalam Wahyu pasal 4, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah
Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Kita mulai dari bawah ya. Ada lautan kaca bagaikan kristal. Tadi sudah disampaikan ya di Wahyu 21 kan, bahwa dia seperti kristal ya, menyala seperti kristal. Saudara kalau ingat tadi Wahyu berapa? Nah ini saudara, cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Di sini disampaikan lagi di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ini selalu berbicara mengenai ini saudara, hikmat Allah itu secara transparan dan tak perlu diartikan apa-apa, terlihat jelas, tidak ada batasan ya oleh orang-orang yang ada di sekitar tahta itu ya. Itu adalah makna dari bagaikan kristal. Bagaikan kristal. Orang kudus di surga bisa melihat pengertian dan hikmat Allah itu dinyatakan secara tidak terbatas. Nah, di sekitar tahta itu ada 7 obor yang menyala-nyala. Ada 7 obor yang menyala-nyala. Nah, di 7 menunjukkan bukan berarti ada di sini dikatakan itulah ketujuh roh Allah, bukan berarti ada roh Allah itu ada 7 saudara ya. Tapi itu adalah maknanya adalah angka yang sempurna, artinya kegenapan dari karyanya Allah ya. Ketujuh obor ini mewakili berlimpahnya terang ya. Obor 7 menyala. Jadi obor api saudara ya, menyala. Terang 7 artinya sempurna, tidak ada terang yang lebih terang dari itu, kira-kira begitu ya. Melukiskan kekudusan Allah yang berarti memang di hadapan Allah itu tidak ada yang najis, tidak ada dosa yang dapat sampai ke situ ya. Ketujuh roh Allah yang ada di situ begitu ya. Ada 7 obor api yang menyala gitu ya. Adalah api yang tidak ada lagi yang lebih terang dari itu. Itu katanya 7 roh Allah. Itulah kegenapan roh Allah yang merujuk pada karya Roh Kudus dalam menyingkapkan kehendaknya Allah itu. Jadi orang tidak akan dapat lagi berkata nanti bahwa saya tidak mengerti, gitu ya. Saya tidak pahami, gitu ya. Karena apa? Karena roh ini secara penuh menyingkapkan apa yang Allah kehendaki. Dari menginsafkan orang akan dosa, kemudian menguduskan mereka, menyucikan mereka, memberi mereka kekuatan di tengah-tengah ujian-ujian iman, gitu ya. Mereka dihiburkan di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah pencobaan, ya, penderitaan, ya, kesengsaraan, mereka dihiburkan, ya. Itu yang dicatat di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, ya. Dikatakan, dan kalau Ia datang, yaitu Roh Kudus itu, katanya apa? Ia akan insafkan dunia ini akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, ya. Artinya mereka disentuh oleh Roh Kudus, dilawat oleh Roh Kudus supaya mereka dapat percaya kepada Yesus, ya. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi Roh Kudus bilang kepada saya dan saudara, ya, Yesus yang kau percaya itu yang katanya jadi manusia memang sudah tidak ada di sini, ya. Seperti kita ini yang lahir setelah Yesus naik ke surga, tetapi Roh Kudus katakan bahwa dia pulang ke rumah Bapa. Dia pergi ke rumah Bapa, ya. Ya, dan dia akan datang kembali, ya, untuk menjemput, membawa supaya di mana dia berada, kita juga berada. Bahkan dia katakan, ya, Roh Kudus juga akan mengatakan kepada saudara akan penghakiman. Apa maksudnya? Bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, Roh Kudus katakan kepada saudara bahwa setiap, ya, iblis dan sekutunya, antikris dan nabi palsu, bahkan Babel besar pelacur besar, penguasa penghulu pemerintah dan roh-roh jahat, itu sudah ada
di bawah kuasa Kristus. Artinya mereka kuasanya ada di bawah Kristus. Dan setiap orang yang, apa katanya, yang percaya kepada Kristus, yaitu beriman kepada Kristus, mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Nih saudara ya, mengalahkan dunia. Artinya apa? Penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya mereka sudah ada di bawah kuasa Kristus, kuasa orang-orang yang percaya atau beriman kepada Kristus. Oke? Ya, makanya kalau dikatakan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Roh Kudus bilang itu kepada saudara. Ya, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ada orang yang iblis datang, iblis di sekitarnya bicara mengenai pencobaan, bicara mengenai tipu daya dan kemewahan dunia, tapi dia tidak usir, ya, dia tidak lawan, saudara. Dia jadikan tontonan. Ingat, dia seperti singa mengaum-ngaum, berkeliling. Kalau saudara tidak lawan, dia tidak pergi. Kata bahasa Inggris, maka dia akan lari, itu flee. Flee itu artinya dia akan terbirit-birit dan meninggalkan kamu. Katanya begitu. Jadi, kalau ada, nih ya saudara sense, rasa bahwa, wah saya ini ada di dalam tekanan pencobaan, ada di dalam intimidasi mengenai, saudara? Cobaan dunia ini, gitu ya, seperti Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai mengenai makan, minum, kebutuhan, dicobai mengenai harga diri, saudara, mengenai kekuasaannya, dicobai mengenai itu, dicobai mengenai ya kemewahan dunia ini, kekuasaan. Aku akan berikan semuanya. Saudara harus bilang, "Nyah engkau iblis, pergi daripada kehidupanku. Lawanlah, maka lari daripadamu." Roh Kudus bicara mengenai itu. Nah, saudara, di tahta itu, saudara, roh ini akan menjadi saksi bahwa roh ini sudah berbicara melalui setiap kebenaran firman, bahwa ini yang harus engkau kerjakan dan lakukan. Jadi ada saksi di sekitar tahta itu. Ya. Ada saksi di sekitar tahta itu. Bicara 7 obor, ya, api, artinya terang. Adalah 7 roh Allah, kepenuhan akan karyanya Roh Kudus, ya, di tahta itu. Yang sebenarnya apa maksudnya? Yang membawa orang-orang kudus itu sampai ke tahta Allah, ya. Ini yang kita sudah jelaskan kemarin di sini nih, saudara, ya, bahwa di tempat kediaman Allah itu orang-orang kudus berdiri di hadapan tahta itu, ya. Mereka menyembah Allah, mereka diberi hak kerajaan, ya, untuk boleh masuk ke dalam dikatakan baitnya, ya, bait sucinya, artinya tempat kehadirannya, tempat kediamannya, ya. Nanti kalau di sana, ya, dialah bait suci itu sendiri, ya. Menjadi penghuni Yerusalem baru. Mereka akan duduk di atas tahta dan menghakimi dan memerintah bersama Kristus selama-lamanya. Nah, itu kira-kira, saudara, ya, sekitar tahta itu saudara bisa sedikit menyimpulkan kristal hikmat Allah itu bisa dilihat oleh orang-orang tebusan yang ada di sekitar tahta itu, ya. Ada saksi di situ, ya, ketujuh roh Allah. Kemuliaan Allah itu digambarkan dengan terang yang tak terbatas, ya, dengan ketujuh obor api. Nah, di sekeliling tahta itu, saudara, sekeliling tahta ini sekarang itu ada 4 makhluk dan ada 24 tua-tua. Nah, mari kita lihat di sini, ya, karena ini pasti memberikan satu pemahaman yang menggambarkan bagaimana, ya, kehidupan rohani kita
bagaimana kita membawa kehidupan rohani kita ini setiap hari untuk dapat layak. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu kepadamu, sebab kau yang Allah yang kudus, layak disembah. Saudara tahu nggak, kata layak itu rupanya di dalam kitab Wahyu itu nggak dipakai untuk siapapun yang lain, hanya dipakai untuk di dalam puji-pujian 4 makhluk dan ke-24 tua-tua ini, itu hanya dipakai untuk Allah dan anak domba, kata layak itu. Nah, sejak di sini di bumi ini pasti karakter kita, karakter umat tebusan kan, itu adalah orang-orang yang pasti hidup dengan pujian dan penyembahan. Coba bayangkan, teman-teman. Bayangkan saja, ini bayangkan ya. Bayangkan saja, kalau kita bilang kita mau pulang ke rumah Bapa. Kita mau pulang ke rumah Bapa. Apa yang paling disenangi Bapa? Apa yang paling disenangi oleh anak domba, Yesus Kristus Tuhan? Kita kan bisa potret dari keadaan di sekeliling tahta, betul tidak? Ya, saya coba membawa berita itu sebenarnya, saudara ya, di dalam konteks ini, bahwa ini keadaannya, tetapi di sekelilingnya itu, yang ada itu 4 makhluk dan 24 tua-tua. Nah, mari kita lihat, apa sih yang 4 makhluk dan 24 itu kerjakan? Karena ini kan yang akan menjadi gambaran dong. Itu menjadi dinamika. Ya, kalau di rumah kita bangun, terus apa? Olahraga, kemudian apa? Masak, makan, gitu ya, tidur mungkin ya. Apa yang terjadi kalau di sekitar tahta? Nah, saya coba menjelaskan mulai dari Wahyu pasal 4, saudara ya, di beberapa ayat. Dikatakan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Jadi ada tahta, di sekeliling tahta Allah itu ada 24 tahta lagi, saudara ya. Dan di tahta-tahta itu, yang 24, itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Cukup sekali ya, satu kalimat ini untuk kita kemudian sama-sama cari tahu, saudara ya, apa yang Rasul Yohanes hendak katakan ya. Jadi saudara, ada 24 tahta, kira-kira masing-masing 6 tahta di setiap sisi gitu ya. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua. Saudara, ini 24 tua-tua itu adalah representatif umat tebusan ya, yaitu orang-orang yang dimeterai, yaitu orang-orang yang bersama dengan anak domba di Bukit Sion ya, orang-orang yang menang ya, yang diundang oleh Tuhan Yesus untuk duduk di tahta, memerintah dan menghakimi bersama Dia. Yang seperti di Wahyu 3 ayat 21 ya. Barang siapa menang, saudara kalau jadi baca ayat ini asosiasinya itu udah dapat ya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku. Bayangannya apa? Bayangannya 24 tahta. Ya kan? Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kata-kata duduk bersama, aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya, ini akan memberikan kita pertanyaan kan, kalau dari tadi itu ada tahta Allah, kemudian ada 24 tahta di sekelilingnya, di mana tahta anak domba atau tahtanya Yesus? Di sini kita bisa lihat kan, ya, aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berarti di atas tahtanya Allah. Ya. Nanti kita bisa lihat ya di dalam penjelasan selanjutnya. Sepintas saja di situ. Nah, mereka ini 24 ini, saudara ya, yaitu umat tebusan, dikatakan di sini, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, sama 24 mereka ya. Kepada mereka ini diserahkan apa? Kuasa untuk menghakimi. Nah, saudara, kepada mereka ini diberikan kuasa untuk menghakimi. Saya lanjut dulu ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak. Nah, ini penggalan. Jadi ada kualifikasinya. Yang tidak menyembah binatang itu, antikris.
dan patungnya, nabi palsu, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan, tidak menerima semua filsafat pikiran-pikirannya, jalan pikirannya, dan tidak melakukannya, tidak menuruti apa yang dia mau, gitu saudara ya, pada dahi dan tangan mereka. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang pasti setia sampai akhir. Orang-orang yang artinya menang, artinya mereka tidak mencemarkan pakaian putihnya itu. Makanya nanti kalau nggak salah, ya benar ya, memakai pakaian putih. Ya, mereka yang tidak menyembah, tidak tunduk pada antikris dan nabi palsunya, gitu ya. Bahkan tidak sampai, gitu ya, terbawa pikirannya seirama dengan pikiran antikris itu, dan bahkan tidak sampai melakukannya. Itu tanda di dahi dan tanda di tangan. Dan mereka hidup kembali. Wah, ya kan, kalau gini kita tahu ya, mereka hidup kembali. Mereka yang hidup kembali pada kebangkitan yang pertama. Ingat saudara ya, kebangkitan yang pertama. Dan orang yang hidup pada kebangkitan pertama, kematian kedua tidak berkuasa lagi. Benar ya? Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini saudara kalau perhatikan, masa 1000 tahun, berarti masih ada masanya. Kalau di dalam kekekalan, itu pasti tidak ada endingnya. Forever, everlasting, kan gitu. Nah, kalau dikatakan di sini 1000 tahun, berarti ada satu masa. Nah, masa ini saudara, itu adalah masa di antara Kristus naik ke surga dan dia datang kembali. Itulah masa 1000 dalam Yahudi itu, saudara ya, 10 pangkat 3, angka 10 itu adalah angka sempurna. Jadi mengatakan bahwa ini banyak. Saudara masih ingat 144.000? 1000 itu banyak. Banyak itu tergantung Tuhan. Yesus bilang, saya juga nggak tahu. Hanya Bapa yang tahu kapan saya datang kembali. 1 tahun ya di hadapan Tuhan itu bisa 1000 tahun. Katanya, 1 hari di hadapan Tuhan itu bisa 1000 tahun. Atau sebaliknya. Ya. Oke, saudara ya. Jadi dikatakan mereka ini, ya, orang tebusan ini, itu memakai pakaian putih dan mahkota emas. Saudara, jadi tadi sudah jelas ya, bahwa di sekeliling tahta itu, tahta Allah itu ada 24 tahta, dan mereka ada orang yang duduk di atasnya. Ya, mereka itu adalah umat tebusan. Ya, mereka itu umat tebusan itu, mereka memakai pakaian putih dan mahkota emas. Kalau ini kan kita pernah sudah jelaskan ya, jubah putih, pakaian putih melambangkan kekudusan karena telah dibersihkan dari dosa. Saudara, Kristus korban Kristus itulah yang menghapus segala dosa. Tidak ada lagi pelanggaranmu yang diperhitungkan karena Kristus menghapus segala dosa. Jadi tidak ada hubungan dosa dengan kehidupan kita yang menerima Kristus ya di dalam perjalanannya sampai akhir. Karena dosa itu memang sudah ditanggung oleh Kristus ya. Tidak ada perbuatan-perbuatan kita yang kemudian bisa dosa kita diputihkan atau dihilangkan. Kolose 1 ayat 20 berapa? 21. Dia itu menempatkan kita kudus. Ya, jadi dialah yang menempatkan kita kudus. Ya, dengan di dalam kematian jasmaniahnya, ya, dia menempatkan kita kudus. Ya, nah, jubah ini, saudara ya, jadi jubah ini melambangkan kekudusan, yaitu perbuatan benar orang-orang kudus. Kebetulan kalau nggak salah ada ayatnya, ya, perbuatan benar orang-orang kudus. Ya, putih menyatakan kemurnian dan kesetiaan, artinya mereka tidak mencemarkan pakaiannya, tidak mencemarkan jubahnya, sehingga orang-orang kudus yang memakai jubah putih ini, ini kembali nih saudara, karena akhir dari saudara 4 makhluk dan kemudian 24 tua-tua ini, saudara, akhirnya tahu nggak saudara? Akhirnya adalah mereka itu adalah orang-orang yang di sekeliling tahta yang memuji dan menyembah Allah siang dan malam. Makanya Bapa mencari penyembah-penyembah. Saudara bisa bayangkan nggak itu ya? Jadi apa yang kita pelajari ya di Injil, saudara ya,
ya di Injil Yohanes pasal 4 gitu kan. Itu kita bisa mendapat gambaran bahwa kalau bilang Bapa mencari penyembah-penyembah, memang di sekeliling tahta itu adalah 24 tua-tua yang memang kerjanya siang dan malam adalah sujud dan menyembah. Nanti kita lihat ya. Bahkan mereka dikatakan melemparkan mahkota mereka, apa yang mereka sudah dapatkan gitu ya di dalam kehidupannya mengiring anak domba atau Yesus Kristus itu, dia melemparkan mahkota itu. Ya karena katanya engkaulah yang layak menerima hormat. Ya, tidak ada yang lain. Saudara, ketika kita ya membiasakan diri kita untuk datang memuji dan menyembah Allah, bayangkanlah keadaan ini, ya. Wahyu 19 ayat 8 ya ini ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan pakaian putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan orang benar, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus ya. Yesus mengingat ya orang-orang kudus janjinya kepada orang-orang di Sardis ya. Orang-orang kudus memakai jubah putih ya. Nah, dikatakan mereka memakai mahkota emas ya, melambangkan otoritas untuk memerintah ya. Ada kedudukan kududukan ya, akan kududukkan bersama aku di atas tahtaku. Mereka dapat mahkota untuk duduk di atas tahta. Allah menciptakan Adam dan Hawa, saudara, ya, memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dikatakan di dalam Mazmur 8 ayat 5. Nanti saudara bisa baca ya. Dan memberikannya hak untuk memerintah. Jadi sejak awal itu ada. Ya. Nah, orang-orang yang menang ya, dikatakan dalam Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan. Orang-orang yang menang ini. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, di bumi ini G ya. G itu wilayah. Artinya bukan bumi yang di sini. Wilayah di dalam langit baru dan bumi yang baru, ya. Jika ya 2 Timotius 2 ayat 12a. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Mereka ini di sekeliling tahta memakai pakaian putih dan mahkota emas. Nah, saudara, selain 24 tua-tua ini, ada 4 makhluk juga di sekeliling tahta itu. 4 makhluk. Mungkin supaya ada ininya ya. Nanti ya kita lihat ya. Nah ini nih ada di bawah nih ya. Ini saya gambarkan ya. Ada 4 makhluk nih saudara ya. 1, 2, 3, 4. Satunya muka manusia. Satunya muka lembu. Kemudian ada muka singa dan muka burung nasar, ya. Seperti saudara ya, seperti ya, katakan seperti ya. Jadi ada 4 makhluk yang mukanya seperti singa, seperti lembu, seperti muka manusia, dan seperti burung nasar. Kemungkinan makhluk ini ada di setiap sisi karena ada 4 ya. Sehingga dari manapun melihatnya, salah satu makhluk ini selalu terlihat di posisi pusat atau di tahta Allah itu. Makhluk ini bertugas untuk melayani Allah. Ya, ini yang saya jelaskan tadi ya. Singa mungkin melambangkan keberanian, ya, singa dari Yehuda kan. Lembu melambangkan keuletan, ketekunan, kekuatan. Muka manusia melambangkan kecerdasan, burung nasar melambangkan kegesitan atau kecepatan. Jadi melayani Allah dalam ya, jadi kalau saudara mau membangun karakter seorang ya, seorang pelayan Tuhan boleh juga dari sini ya. Kita harus berani, kita harus ulet dan kuat, kita harus cerdas, kita harus gesit dan cepat. Wah, ya, karena saya bayangkan kalau makhluk ini melayani Allah, ya gimana ya melayani sang raja saudara ya? Harus full of capabilities ya. Nah, ini dilambangkan dengan 4 makhluk ini. Saudara, di tengah-tengah itu juga yang menyerupai 4 makhluk hidup, beginilah kelihatan mereka. Mereka menyerupai manusia, mempunyai 4 muka, masing-masing pula 4 sayap. Mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap.
Memang 4 sayapnya ada di sini. Adapun makhluk berada di sini. Empat makhluk penuh dengan mata di sebelah muka belakang. Iya, karena kalau serafim, saudara ya, serafim itu di Yesaya pasal 6, dia memiliki 6 sayap. 2 menutup atasnya, 2 menutup bawahnya, dan 1 untuk terbang-terbang. Tapi kalau di sini dibilang 4 sayap. Yesaya 1 ayat 5-6. Oke. Itulah kita bisa membedakan bahwa ini itu bukan serafim, tapi kerub, ya. Ini nih, masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub. Yang kedua adalah muka manusia. Yang ketiga, ini nih saudara ya. Yang ketiga ialah muka singa, dan keempat ialah muka Raja Wali. Nah, ini menarik ya. Jadi Yehezkiel dapat nih penglihatan, ya, Yehezkiel. Tapi bisa dibandingkan dengan apa yang Rasul Yohanes lihat, gitu ya. Kalau Rasul Yohanes lihat singa seperti lembu, tapi ini kan mirip nih. Kalau ini mirip nih, manusia, singa mirip, burung nasar mungkin Raja Wali, ya. Tapi lembu yang tidak ada di sini, ya. Nanti ya itu kita bisa, kalau saya melihatnya pasti Rasul Yohanes lebih mantap nih, saudara. Kenapa dia lebih mantap? Karena saudara kalau perhatikan di Wahyu pasal 4 itu dikatakan, maka aku mendengar suara dikatakan naiklah kemari. Jadi dia naik. Kalau Yehezkiel ini kan dia lihat, penglihatan, lagi ada di bumi. Kalau Rasul Yohanes ini bilang naiklah kemari. Oke, itu sebagai ini aja. Nah, jadi mereka ini kemungkinan besar itu adalah kerub atau kerubim, ya. Jadi kalau dibilang kerub itu kerubim, ya. Dalam 2 Raja 19 ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Jadi kita bisa bayangkan kan, bahwa tahta Allah di atas tahtanya makhluk itu kan, hanya Engkau sendiri Allah, segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kejadian 3 ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala, yang nyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nggak boleh ada orang ke pohon kehidupan lagi, saudara. Sebenarnya bicara mengenai tidak ada dosa yang boleh datang ke sekitar tahta itu lagi, gitu ya. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala, di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lazurit kelihatannya. Jadi muncul kan, ya, dalam pada itu kemuliaan Tuhan itu naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci itu dipenuhi oleh awan, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar, seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Kalau saudara bayangkan 4 makhluk itu begitu, ya, powerfulnya, ya, suara sayapnya saja terdengar sampai ke pelataran luar. Ya, itu gambaran di kemah sucinya. Kita lanjut ya, saudara ya. Apa dinamika mengenai keempat makhluk ini? Karena setelah 24 tua-tua dijelaskan tadi, tiba-tiba loncat ke 4 makhluk, dan keempat makhluk ini rupanya spesial. Spesial. Saudara lihat spesialnya ada di sini, dan kemudian nanti di yang kedua, spesial pertamanya di sini. Dia yang pertama menyembah dan memuji. Dan kemudian supaya tua-tua itu menyembah dan memuji, dia juga yang harus menyembah duluan. Coba lihat ya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Nah, ini yang gue bilang. Harusnya dia bersayap 6. Saya nggak tahu tadi itu bersayap 4. Nah, tadi Yehezkiel itu yang lihat kan, Yehezkiel pasal 1 ya, ayat 5 dan 6. Ya, tapi ini penglihatan Rasul Yohanes ya. Sekelilingnya, dan saudara tahu serafim itu juga bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, kudus, kuduslah Tuhan. Ya, banyak lagu yang di awal ada kudus ya. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada
dan yang akan datang. Jadi mereka di situ benar-benar meninggikan, memuji dan mengagungkan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Ya, bahwa tidak ada satupun dari seluruh ciptaan yang bisa menandingi yang Maha Kuasa. Ya, dialah pribadi yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Wahyu 1, 4 dan 8 ya. Dikatakan dan Yohanes ya, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, ini saudara tadi ya kita bahas ya. Ketujuh. Nah, ini tapi menarik nih. Ini bukan yang kita bahas tadi loh. Nih ya. Tadi tuh Wahyu 4 ya, ayat yang ke berapa? 6. Ya. Bahwa ada 7 roh Allah kan? Ya. Ayat 3 atau 6. Nah, coba ya. Nah, di sini rupanya di Wahyu 1 ayat 4 juga ada nih. Ketujuh roh yang ada di hadapan tahta. 2 kali ya disebutnya. Ya, dia katakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, dan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya, ini Yahweh Elohim. Ini jelas seorang pribadi yang namanya Elohim Yahweh ya, yang namanya Yahweh Yehova ya, nih yang Maha Kuasa ya. Daniel menyebutnya yang lanjut usia ya, yang lanjut usia ya. Oke. Jadi mereka meninggikan, memuji dan mengagungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain ya. Di Yesaya 45 ayat 5 dan sampai 7 ya. Kecuali aku tidak ada Allah ya. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain ya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang ya. Akulah Tuhan yang membuat semuanya. Mereka tahu semuanya itu saudara ya. Nah, ini yang bagian terakhir nih saudara ya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang ada di tahta itu, yang duduk di atas tahta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya. Katanya yang ada dan yang sudah ada dan yang ada dan yang akan ada, gitu ya. Kan ini kita. Jadi kata yang hidup sampai selama-lamanya kan itu yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang ya. Dikatakan gini, setiap kali makhluk-makhluk, 4 makhluk itu ya mempersembahkan pujiannya, maka apa katanya? Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia. Jadi ini seperti dirijen ya. Ya, seperti pemimpin nih si 4 makhluk ini. Ya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan yang mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya ya. Apa yang mereka lakukan ke-24 tua ini? Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta. Mahkota emas tadi kan dibilang memakai jubah pakaian putih dan mahkota emas. Sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, bagian ini adalah pengantar dari nyanyian yang dikumandangkan di surga oleh 4 makhluk bersama-sama dengan 24 tua-tua dalam penyembahan. Ya, jadi mereka mempersembahkan kemuliaan, hormat dan ucapan syukur ini ya. Hormat, ucapan syukur dan puji-pujian. Allah adalah pencipta yang selama-lamanya memerintah ciptaannya. 24. Jadi setiap kali makhluk ini ya mengangkat pujiannya, mempersembahkan pujiannya, tersungkurlah 24 tua-tua ini yang mewakili umat manusia yang telah ditebus ya, menyembah Allah dan tersungkur di hadapannya. Mereka melemparkan mahkota mereka ya ke hadapan tahta Allah dan memberikan Dia penghormatan tertinggi di surga dan di bumi. Dikatakan mereka menerima mahkota dari Allah
karena menjadi pemenang. Tadi ya, mereka mendapat mahkota karena mereka menjadi pemenang. Saudara nanti lihat itu ya. Kepada mereka akan kuberikan mahkota barang siapa menang, katanya ya. Dan mereka kembalikan kepada Allah untuk memberikan kepada dia segala kemuliaan dan hormat. Pujian mereka menggunakan kata layak. Ya Tuhan, Engkaulah yang layak. Yang menekankan bahwa tidak seorang pun di seluruh dunia layak menerima kemuliaan, hormat, dan kuasa kecuali Allah dan anak domba. Jadi Allah yang layak. Anak domba yang layak. Karena dia berkorban sampai mati. Kenapa Allah layak? Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Kenapa anak domba layak? Karena dia berkorban sampai mati. Ini menarik kan? Hanya dia yang dapat, yang bisa dipuji, yang layak dipuji. Di tahta itu. Di sini kita bisa lihat. Kenapa Lucifer itu akhirnya tidak punya tempat lagi di surga? Karena dia tidak layak. Dia tidak layak. Dan ketidaklayakannya itu sebenarnya, dan dia tahu itu, sehingga dalam banyak cerita dan banyak perkara, nanti di dalam banyak pasal kitab Wahyu itu, saudara bisa perhatikan bahwa dia mencoba untuk jadi layak. Dia meniru Allah, dia meniru anak domba, gitu ya. Dia meniru anak domba. Ya, dia seperti binatang yang terluka, dikatakan binatang yang terluka. Seolah-olah seperti anak domba yang tersembelih. Ya, saudara ya. Ingin menyerupai, tetapi dia tidak dapat menyelesaikan karyanya, saudara ya. Karena itu hanya anak domba yang layak melaksanakan rencana keselamatan dari Allah dan menjadi raja sampai selama-lamanya. Nah, kira-kira seluruh cerita kita tergambar di gambar ini ya, secara terbatas. Ya, ada tahta Allah, ada anak domba di tahta itu, kemudian ada 4 makhluk, dan ada 24 tahta. 24 tahta, di mana ada 24 tua-tua. Ya, saudara ya. Inilah yang kita pelajari bahwa anak domba itu ada di tengah-tengah tahta itu. Jadi dialah yang layak. Ya, dia yang layak. Dia yang berdiri seperti anak domba, ya, dan dikatakan di sini sebab anak domba yang ada di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Sekarang, ini saudara ya, untuk kita ya, itu adalah bagaimana melihat umat-umat tebusan ya, yang digembalakan oleh anak domba itu dan menuntunnya kepada air kehidupan. Ya. Wahyu 20 ayat 4 berkata, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, ya, yang jernih bagaikan kristal, ya, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi saudara bisa lihat bahwa tahta Allah dan tahta anak domba itu jelas-jelas berbeda, gitu kan? Ada Allah, yaitu Yehova, yaitu Yahweh, Elohim Yahweh, dan juga ada anak domba, Yosua Hamazia, ada Mesias ya, yang juru selamat itu ya, anak domba. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya ya, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi kita sudah lihat ya. Dan ini yang terakhir ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya ya, katanya. Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Kok bisa ya? Coba bayangkan ya saudara ya. Kemah suci itu adalah lambang kehadirannya Allah. Di tengah-tengah kehadiran Allah. Sekarang ini Allah ada di sini tempat kediamannya. Jadi dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Karena bait suci atau kemah suci itu adalah lambang kehadirannya Allah ya. Demikian juga anak domba itu, dan kota itu tidak memerlukan matahari. Nah sekarang nih saudara ya, bukan hanya tahta itu, tapi Yerusalem baru, karena tahta itu adalah pusatnya surga, tahtanya Allah. Di situ tahta anak domba, gitu ya saudara ya. Dan di situ ada 24 tahta. Tetapi di seluruh kota itu, yaitu kota Allah itu, Yerusalem baru namanya kan, itu pasti kemuliaan Allah dirasakan. Nah ini, kemuliaan Allah menerangi kota itu. Dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara bisa bayangkan itu. Jadi
Tidak seorang pun melihat dia, katanya. Tadi di 1 Timotius 1 ayat 6 ya. Tidak seorang pun dapat melihat dia. Ya. Tapi anak Allah yang ada di samping kanan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, saudara, dia ini yang menarik di bagian terakhir ini adalah ini, saudara. Dia menentukan hak kerajaan tadi dikatakan. Ya. Hak kerajaan untuk duduk di tahta. Lukas 22 ayat 29 sampai 30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Siapa yang senang dengan ayat itu? Boleh lambaikan tangan. Ya, saudara ini, aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Jadi, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Jadi waktu kita ngomong, barang siapa menang, tadi ya, aku akan dia akan kududukkan bersama aku di atas tahtaku. Dia mau katakan, aku menentukan hak-hak kerajaan itu bagimu, yaitu duduk di atas tahta bersama dengan aku. Bahwa kamu akan, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Sama seperti aku duduk di atas tahtaku, ya, sama seperti aku duduk di atas bersama dengan Bapa di atas tahtanya, kan gitu ya. Nah, dan ini nih saudara ya, bahwa kamu akan makan dan minum semeja, ya, seperjamuan dengan aku di dalam kerajaanku. Berapa besar meja itu ya, saudara ya? Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini ngeri-ngeri sedap menjelaskannya ini, saudara ya. Kamu akan duduk di atas tahta itu untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, saudara jangan kemana-mana. Saudara kan sudah pernah saya jelaskan bahwa yang dimaksudkan ini adalah sebagai bangsa. Bangsa, dan ini maksudnya Israel. Dan ini yang dimaksud adalah sisa Israel. Yaitu yang menjadi apa? Zaitun, pokok zaitun. Ya, yang menjadi pokok zaitun. Artinya, bagaimanapun itulah cara Allah merancang, memanggil umat pilihannya melalui pokok zaitun. Ya, yaitu 12 suku Israel. Menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi bukan hanya 12 suku Israel, tapi menghakimi secara keseluruhan maksudnya ya. Nah, ini sama yang tadi ya. Oke. Nah, kuasa, ada dua kuasa kalau saudara perhatikan di Wahyu pasal 20 ya. Menghakimi dan memerintah. Ya, Wahyu pasal 20 tadi ya. Jadi dikatakan mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Jadi memerintah sebagai raja setelah segala sesuatu selesai, setelah penghakiman selesai. Nah, ini saudara lihat ya. Untuk masa 1000 tahun, katanya masa 1000 tahun sampai Yesus datang kembali. Berarti orang-orang ini sudah menghakimi dan memerintah sekarang. Nah, jawabannya iya, saudara. Jawabannya iya. Makanya penghakiman itu sudah mulai sekarang. Dan yang menghakimi itu siapa? Nah, ini saudara ya. Makanya setiap orang-orang yang mati di dalam Kristus, itu langsung dibangkitkan. Itulah kebangkitan pertama, kebangkitan rohani. Dia langsung hidup. Bagaimana mereka bisa berseru-seru? Kan berseru-seru ya di bawah mezbah itu kepada Allah, ya. Jiwa-jiwa, dikatakan jiwa-jiwa mereka berseru. Nah, ini saudara perhatikan ya, bahwa jiwa-jiwa mereka itu berseru ya. Artinya memang kebangkitan rohani atau kebangkitan pertama itu tidak secara tubuh kemuliaan ya. Jadi orang-orang tebusan yang mati dalam Kristus bangkit kembali dan menghakimi ya. Bagaimana tidak menghakimi, saudara? Wong doa-doa mereka itu, ya, mereka bilang, berapa lama lagi engkau tidak membalaskan? Dan katanya, doa itu seperti asap yang naik dan terkumpul di atas cawan. Dan itu namanya cawan emas, cawan murka. Sehingga Allah, ya, kemudian menumpahkan isinya itu, murkanya itu ke bumi. Dan bahkan terakhir kalau saudara ingat cawan yang ketujuh, menumpahkannya di atas angkasa. Angkasa itu bicara mengenai Efesus 2 ayat 2 kan, penguasa angkasa.
Jadi bahkan nih saudara, bahkan doa ya orang-orang kudus atau orang-orang kudus yang dibilang menghakimi itu bahkan menghakimi si iblis, saudara. Ya, makanya ya bahwa yang menghakimi penguasa angkasa, karena cawan itu tumpah di atas angkasa. Dikatakan di sini mereka diberi hak kerajaan, duduk di atas tahta menghakimi, dan dikatakan juga memerintah, ya, memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus, ya. Nah, demikian jauh pemberitaan firman Tuhan, saudara. Kabar baik untuk kita semua, ya, bahwa kita sedang mencari, kita tidak punya tempat tinggal di sini. Kita mencari satu kota Allah, tempat Allah berdiam. Ya, di sanalah tahtanya itu. Di sana dinamikanya itu. Dinamika dinamika mempersembahkan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Karakter-karakter yang kita bangun ini, saudara, saat kita sedang menantikan kota itu, kita harus membangun karakter. Bagaimana dinamika kehidupan di kota itu, yaitu mereka-mereka yang memuji dan menyembah Allah dari, ya, dikatakan siang dan malam, ya. Nah, kalau saudara bayangkan, kalau saudara melabuhkan seluruh fokus, ya, gairah, ambisi ke akhir itu, saudara pasti bisa katakan, saudara bisa bilang begini, apa? Tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Ya, dengan mengenal, dengan memahami, ya, dengan hidup oleh kebenaran itu, ya, wah, sungguh luar biasa suatu hari nanti, ya. Kenapa Abraham melabuhkan, ya, seluruh gairah, ambisi, antusiasmenya, ya, ke antusiasmenya ke tanah air itu, karena memang di sana luar biasa, ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Kristus, ya. Kita tidak punya tempat tinggal di sini. Kita sedang mencari satu kota, ya. Paulus katakan, bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya atau sudah sempurna, tapi aku, ya, mengejarnya, katanya. Aku mengejarnya. Dan bukan juga seperti bahwa aku sudah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakang dan aku mengarahkan, ya, berlari-lari kepada panggilan surgawi, panggilan untuk pulang, ya, panggilan untuk pulang, ya, last call, ya, panggilan untuk pulang, ya, panggilan terakhir untuk pulang. Mari kita bersama-sama mengisi di sisa hari-hariku, berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Ya, apa yang kita isi? Ya, kita isi dengan mengangkat tinggi, membawa persembahan, yaitu pujian dan hormat hanya bagi Dia. Ya, aku bukan aku lagi, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Segenap hidupku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu. Ya? Ku nantikan apa? Menantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Ya, ada gairah yang berbeda, ada irama yang berbeda, ya.
Terpujilah Kristus. Ya, mari kita tutup di dalam doa. Engkau yang ada di atas tahta, yang kami sembah, kami puji, kami agungkan, kami tinggikan. Yahweh Elohim, yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami melimpah dengan syukur. Dapat disingkapkan oleh Roh-Mu sendiri akan setiap kebenaran. Dan ini yang membawa kami memiliki gairah, memiliki antusiasme, memiliki kerinduan Tuhan untuk terus menanti-nantikan kedatangan Kristus datang kembali, yaitu Putra Tunggal-Mu, untuk dapat menjemput supaya kami segera untuk dapat sungguh-sungguh hidup di dalam Yerusalem baru, hidup di dalam kemah Allah, hidup di dalam tempat kediaman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah setiap hari, dari hari ke hari Tuhan, siang dan malam kami selalu mengisi hidup kami dengan irama untuk pulang ke rumah Bapa, yaitu kami melihat hidup kami adalah hidup yang merespon kepada panggilan surgawi. Kami tidak lagi melihat hal-hal di dunia ini menjadi hal-hal yang menguntungkan, melainkan kami di dalam pengenalan kami akan semua kebenaran ini membawa kami kepada satu aktivitas yang mengejar, yang berlari-lari, yang terus menyala-nyala di dalam roh untuk mengenakan Kristus di dalam hidup kami, yaitu mengikuti jejak Kristus di dalam hidup kami, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, ini komitmen kami mulai malam hari ini. Kami akan lihat hidup kami bahwa kami menuju kepada panggilan surgawi. Kami terus dipanggil untuk mempersiapkan diri kami, menanti-nantikan Kristus Yesus datang kembali. Terpujilah Engkau Bapa di dalam kerajaan surga. Terpujilah Engkau Kristus Yesus Tuhan di sebelah kanan Allah. Dan ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah Engkau yang terus menghibur, menuntun dan menguatkan. Biarlah mulai malam hari ini sampai selama-lamanya sampai Maranatha, Engkau selalu menuntun menyertai kami sampai kami berjumpa dengan Kristus Yesus Tuhan di atas awan-awan, menyongsong Dia masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau. Saudara yang diberkati, saudara yang bersuka cita, mari bersama dengan saya katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Amin. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you.